Di minggu pertama di tahun 2023. Halo, selamat datang semuanya. Ramai sekali yang join live saya pada pagi hari ini. Pagi atau siang ya? Pokoknya ramai sekali. Halo, 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 halo. Gimana nih? Belum nyampe seminggu pertama di 2023, gimana nih perasaannya? Eh, apakah happy di tahun 2023? Saya butuh jokes kematian, tidak dong. Kan saya baru mulai live ini. Kita mulai dengan pembicaraan-pembicaraan yang ringan. Jangan langsung jokes kematian. Kenapa? Saya harus memulai live saya dengan jokes-jokes tentang kematian gitu. Semua akan ada waktunya. Oke? Jadi gimana nih kalian nih di minggu pertama di tahun 2023? Gimana perasaannya? Gue yakin pasti banyak banget orang yang memulai tahun 2023 di minggu pertama ini dengan banyak sekali harapan ya. Kayak istilahnya masih on fire. Gue lihat dari beberapa stories-stories temen gue, banyak yang udah memulai kebiasaan-kebiasaan baik atau kebiasaan-kebiasaan yang berguna. Misalnya contoh, ada yang udah mulai olahraga rutin dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 3 sekarang. Mantap. Ada lagi yang udah mulai baca buku, udah mulai baca buku kayak misalnya dia udah menetapkan waktu untuk baca buku setiap harinya. Mantap. Banyak banget kayaknya karena ini tahun yang baru di bulan yang pertama, kayaknya orang masih tinggi-tingginya semangatnya untuk memulai hidupnya atau membuka lembaran baru dalam hidupnya ke hal yang positif. Benar nggak? Benar dong. Yang mana gue cuma pengen mengingatkan bahwa biasanya dari tahun-tahun yang sebelumnya, keinginan-keinginan kalian keinginan-keinginan kalian untuk melakukan apa yang baik di awal tahun baru itu biasanya hanya berlangsung sampai 2 atau 3 minggu pertama, atau maksimal mungkin 2 bulan pertama di tahun yang baru gitu. Percayalah, 80% atau 90% dari orang-orang yang bikin revolusi lagi, resolusi untuk menjadi lebih baik, 85%-nya gagal. Sisanya yang 15%-nya eh, mungkin bisa berhasil, tapi ya 10%-nya meninggal, 5%-nya mungkin yang berhasil. Jadi gue seneng banget nih live di awal-awal tahun karena gue ingin menjadi penghancur harapan kalian. Gue cuma ingin ngasih tahu bahwa kadang seberapa kerasnya kalian berusaha untuk mencapai impian kalian, kadang belum tentu tercapai juga gitu. Karena ada ada faktor-faktor di luar kendali kalian yang tidak bisa kalian kendalikan. Contoh, misalnya kalian 2023 pengen punya rumah, kalian mulai menabung nih. Per bulan kalian nabung sesuai dengan setelah kalian bikin hitungannya, setiap akhir bulan kalian nabung, gaji kalian nabung, semua berjalan dengan baik, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tapi satu saat pulang kerja kalian ditabrak pengemudi mabuk, hilang kemungkinan atau kesempatan kalian untuk mendapatkan rumah itu hilang. Bukan karena sistemnya nggak works, tapi ada kejadian-kejadian di luar kendali kalian yang bisa menghentikan keinginan kalian. Jadi gue senang banget untuk menjadi penghancur harapan buat kalian. Eh, Kalian boleh berharap, berharap itu gratis, tapi gue kasih disclaimer, harapan kalian nggak akan selalu jadi kenyataan. Ini realitanya gitu. Harapan kalian tidak akan selalu jadi kenyataan. Bahkan harapan yang ditambah dengan kerja keras pun tidak akan selalu berhasil. Bahkan harapan yang ditambah kerja keras dan doa pun belum tentu berhasil gitu. Jadi ya itulah kenyataan hidup. Jadi ya enjoy aja, nikmatin aja. Kalau gagal ketawain aja karena kegagalan adalah bagian dari kehidupan. So nggak sabar ingin melihat dari 2.400 orang ini ada berapa nih yang akan kecewa. Gue yang akan kecewa dengan hidupnya dan usahanya karena gue kasih tau disclaimer dari awal. Percaya sama gue, cita-cita lu, harapan lo belum tentu tercapai. Mau seberapa banyak doa yang lo bikin, mau seberapa banyak kerja keras yang lo bikin, belum tentu itu tercapai.
Jadi lo pahamin itu dulu sehingga nanti kalau ternyata lo gagal, ya nggak sakit-sakit amat lah karena lo udah berdamai dengan itu. Kalau ternyata nanti lo berhasil, lo akan mensyukurinya gitu. Jadi ya dirasain aja. Gue nggak akan kasih kayak semangat kita mulai dari ini. Tahun ini akan jadi lebih baik. Tidak, 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 tidak. Saya tidak akan memulai dengan hal-hal positif karena dunia tidak tentang hal yang positif. Dunia itu lebih ke arah hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah gak ada yang tahu masa depan. Kesimpulannya adalah lo bisa optimis dengan apa yang akan lo alami di tahun ini, tapi optimisme lo bukan kenyataan gitu. Bisa jadi saya optimis, saya akan gini, begitu lo keluar rumah ketimpa pohon dan lo meninggal bisa juga gitu. Jadi ya nggak ada kesimpulannya. Gue cuma pengen ngasih tahu fakta bahwa akan banyak dari gini, gue cuma mau ngasih intinya dari 2.400-an orang yang nonton live gue, yang impiannya akan tercapai di tahun ini paling cuma 100 gitu. Jadi ya gitu. Cok, gaya rambut lo apaan? Nggak tahu ini gaya rambut gue apaan. Bang, Anda kok sopan sekali mau nyalek ya? Enggak sih, gue nggak mau nyalek. Soalnya setahu gue kalau lo mau nyalek kan nggak boleh mantan yang pernah terjerat kasus hukum. Gue kan pernah terjerat kasus hukum, gue kan pernah ketangkep karena narkoba. Jadi sulit lah gue mau nyalek juga. Orang kan punya trust issue sama bekas pemakai narkoba, susah juga. Gimana nih? Eh kabarnya. Ada yang bilang Coki ganteng asli. Wah, terima kasih banyak. Gue nggak tahu ini sarkas atau tidak ya, tapi gue hargai. Kalau ini sarkas, setidaknya itu lucu. Kalau itu real, ya nggak apa-apa juga, gue hargai juga. Bang, hewan apa yang bisa makan kepalanya sendiri? Apa? Gue nggak tahu. Tapi yang korupsi boleh kok, Cok. Iya ya, katanya kalau pernah tersandung kasus korupsi, boleh nyalek ya. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu mekanismenya. Tapi terlepas dari boleh atau enggak, gue sih tidak tertarik untuk menjadi caleg ya. Gue personal nggak tertarik, dan yang kedua juga kayaknya nggak akan ada yang milih gue juga. Gue nggak. Kenapa? Karena gue nggak bisa. Gini. Bilanglah ada nih. Gini, pertama kalau gue nyalon jadi caleg pasti nggak ada yang milih gue. Tapi bilanglah ada nih orang yang mau milih gue kalau gue memilih jadi caleg nih. Bilanglah ada deh orang yang mau milih gue. Bilanglah nggak, gue nggak masalah lo pernah makin narkoba. Yang penting lo udah berhenti. Gue cuma mau lihat kinerja lo. Gue juga nggak bisa jadi caleg. Kenapa? Karena gue nggak bisa jadi orang yang memberikan janji-janji positif ke masyarakat. Nggak bisa gue. Kan kalau caleg itu kan lo harus dengerin keluh kesah masyarakat, terus lo harus memfasilitasi keluh kesah masyarakat di kursi lo nanti supaya itu bisa terwujud kan. Gue nggak bisa. Gue terlalu egois untuk menjadi seorang caleg. Tidak. Kalau ada masyarakat yang harus diperhatikan hak-haknya, tentunya itu adalah diri saya sendiri. Jadi gue cukup rendah hati untuk mengakui bahwa gue tidak punya kapasitasnya untuk jadi caleg. Bukan tidak punya kepintarannya ya, kepintarannya gue rasa sih mungkin bahkan gue bisa dibilang lebih pinter dari banyak caleg gitu. Tapi kapasitas hati atau kapasitas ingin melayani orang-orang atau masyarakat gue nggak punya itu gitu. Kalau caleg-caleg yang punya kapasitasnya kan kalau ngelihat orang miskin, dia akan terenyuh, dia akan iya Pak, akan saya usahakan supaya Bapak mendapatkan keadilan. Itu yang benar kan? Kalau saya tidak, saya melihat orang miskin, wah kakak. Malah kan jadi bahan materi dan bahan podcast saya. Jadi saya adalah orang yang tidak mungkin dan tidak cocok jadi caleg. Apalagi nih? Jika lo jadi, apa yang akan terjadi? Kalau gue jadi caleg, apa yang akan terjadi? Enggak sih, sebenarnya daripada jadi caleg, gue sih kalau bisa sih, gue pengen jadi menteri sih gue. Gue pengen jadi menteri, gue pengen jadi menteri pendidikan.
Nah, kayaknya sih gue jadi menteri pendidikan menarik tuh. Akan ada beberapa ide-ide di kepala gue tuh yang akan gue coba implementasikan ke dalam pendidikan masyarakat kita. Gue rasa itu menarik. Kalau gue jadi menteri pendidikan apa ya? Atau gini deh, misalnya kalian sebagai masyarakat, kan gue juga masyarakat. Kalian sebagai masyarakat, kira-kira kalau kalian dapat kesempatan jadi menteri pendidikan, apa kebijakan yang akan kalian keluarkan? Coba kalian apa? Eh, Battle Royale di sekolah. Bangsat. Libur. Apa liburnya konteksnya apa? Dikasih tahu dulu dong. Kenapa tiba-tiba libur anjing? Agama tidak perlu. Oh, ini ada yang bilang, bukan gue yang ngomong ya anjing. Ini gue sebut nih nama akun Instagramnya. Ada namanya M MNU M Nurozak. Dia bilang katanya agama tidak perlu. Oke, dia punya kebijakan akan menghilangkan pelajaran agama. Oke. Oke, ada lagi nih dari Irfan Sigit, dia bilang kalau dia jadi menteri pendidikan, dia akan membuat di sekolah bebas tanpa seragam. Menarik. Ada juga bilang boleh gondrong di sekolah. Menarik. Kebijakan wajib belajar cuma 6 tahun. Berarti kalau wajib belajar jadi SD doang menurut lo? Ah, ada lagi menghilangkan pelajaran agama. Apalagi nih, kita lihat lagi. Apa kira-kira kalau kalian jadi, mungkin gue tidak, kalau nih ya misalnya gue jadi menteri pendidikan ya, gue tidak akan menghilangkan pelajaran agama, karena kalau gue menghilangkan pelajaran agama berarti gue menghilangkan hak masyarakat untuk memilih. Dan inti dari undang-undang kita kan kebebasan memilih itu dijamin oleh negara. Jadi buat gue akan tetap bikin ada ajaran agama kalau misalnya gue menteri pendidikan, tapi itu jadi opsional, bukan sesuatu keharusan gitu. Jadi misalnya ada anak, dia datang ke sekolah, dia punya pilihan, dia mau belajar agama atau enggak. Udah gitu. Sama seperti Tuhan tanda kutip memberikan kita pilihan boleh menyembah dia atau tidak. Gua rasa sih murid-murid yang ada di sekolah juga harusnya dikasih pilihan mau belajar tentang dia atau tidak gitu. Jadi gua rasa harusnya pelajaran agama itu adalah pilihan. Ilangin grup guru BP aja nggak guna. Ada lagi yang bilang katanya guru BP nggak guna. Oke, gue mau nanya, kenapa menurut kalian guru BP atau gini dulu? Ada yang sepakat guru BP nggak guna? Anjing bangsat ini yang bilang. Eh, Jadwal belajar cukup 2 jam, sisanya ngikutin keahlian. Bagus. Bebas SPP. Kalau gua rasa di beberapa tempat udah ada yang gratis, apa namanya? Sekolah tuh udah ada yang bebas SPP deh. Sekolah pulang jam 11 siang, ngapain pulang sampai jam 4 sore? Make sense? Nggak ada ujian. Oke. Menghilangkan CCTV. Waduh. Ada lagi ada nih saran kalau jadi menteri pendidikan dia akan bangun mixui di kantin. Anjing kenapa dia? Mungkin nilai agamanya karena cuman agama. Oke. Guru yang males ngajar cuma duduk-duduk, nyatet, lihat PPT langsung dipecat. Oke. Ucapan hari Senin nggak perlu. Maksudnya apa sih? Prit-prit. Boleh tidur di kelas. Kalau menurut gue, ya emang bulu hidung gue panjang. Kalau menurut gue gini, guru BP tidak guna. Saya sangat setuju. Nyatanya saya tidak berubah jadi baik, malah jadi jauh dari agama. Bangsat. Itu mah emang Anda aja yang brengsek, jangan nyarain guru BP dong. Ada lagi yang bilang, upacara tidak perlu karena bau ketek. Bangsat, bukan saya yang ngomong ya. Ini saya sebut. Akun Instagramnya adalah Adita J underscore. Bangsat. Hilangkan skripsi. Hilangkan ranking kelas. Boleh pakai sepatu warna-warni. Jam pelajaran dikurangi. Rubuhin pagar. Bangsat Anda siswa atau fans NCT. Guru penjas cowok khusus cowok aja. Biar tersiksa Anda tidak bisa lihat tete. Bangsat.
Kenapa sih kalau guru olahraga tuh stereotipnya mesum gitu? Nggak semua loh teman-teman. Nggak semua loh. Hilangkan ranking, bikin insecure aja. Nah, tapi kalau hilangkan ranking gimana ya? Menurut gue paham sih. Karena kadang kan ranking kan, ya tapi biasanya sih yang pengen ranking dihilangkan sih biasanya yang bodoh. Biasanya ya. Tapi gue mau nanya sama kalian. Menurut kalian, guru mukul murid itu boleh nggak? Itu deh, kita gitu dulu. Menurut kalian, guru mukul murid dengan tujuan mendidik boleh atau enggak? Gitu deh, kita mulai dari situ dulu aja deh. Soalnya kan beberapa kali kan dari tahun ke tahun ya, mau tahunnya tahun berapapun ini selalu jadi kontroversi kan. Selalu ada di setiap tahun selalu ada video viral di mana oknum guru itu melakukan atau dianggap melakukan tindak kekerasan kepada muridnya dengan main tangan, main pukul. Nah, menurut kalian sebagai masyarakat, kalau ada guru memukul murid itu boleh atau tidak? Bangsat banget. Iya benar sih. Ini ada kalau sekolah internasional sih memang di sekolah internasional gue belum pernah melihat ya ada guru yang memukul muridnya. Karena gini. Yang sebenarnya kalau ada kasus pemukulan guru terhadap murid yang harus kita lihat di sini adalah apakah benar pemukulannya itu dilakukan untuk motif mendidik. Itu dulu harus dipastikan. Harus dipastikan saat guru memukul murid itu niatnya untuk mendidik atau tidak. Kalau dia memukul murid karena punya masalah pribadi atau mungkin karena gajinya kecil terus kayak aku sebal dengan dunia ini terus dia lampiaskan dengan memukul murid ish. Nah, itu salah menurut gua. Bangsat di SD Impres boleh mukul murid. Tapi jujur ya gue dulu ya waktu sekolah ya gue ditampar berkali-kali loh sama guru. Tapi gue tidak pernah merasa itu salah karena kayaknya bahkan pada saat itu gue merasa gue layak ditampar. Satu hal nih gue inget. Jadi waktu itu gue pernah di sekolah, di kelas, udah selesai ngerjain ulangan. Bukan udah selesai ngerjain ulangan. Jadi gue disuruh nyatet. Sorry, bukan ulangan. Gue disuruh nyatet terus gurunya keluar. Gue udah selesai nyatet yang ada di papan tulis. Terus gue ngambil gitar gue, terus di depan kelas tuh gue main gitar, main gitar terus nyanyi. Gue ingat banget waktu itu gue nyanyi lagu Padi, semua tak sama, semua tak sama. Satu kelas kayak singelong gitu kan. Yang gue nggak tahu adalah di kelas sebelah itu lagi ujian. Tapi kan gue nyanyi-nyanyi kan semua tak sama. Wah gitu. Ada guru BP masuk ditampar gue. Tak. Habis itu gitar gue diambil senarnya digunting. Tak gitu. Saat itu waktu gue masih itu gue kalau nggak salah SMA, waktu gue SMA, gue nggak marah waktu ditampar karena gue saat itu merasa iya juga sih kalau dipikir-pikir di sebelah ulangan kenapa saya nyanyi lagu Padi itu juga anjing sih. Boleh asal nggak berlebihan dan sesuai konteks. Gimana coba contohnya? Memukul tidak berlebihan dan sesuai konteks itu gimana? Coba. Apa setiap guru harus diajarin teknik bela diri? Memukul yang tidak gimana coba? Tidak berlebihan dan tidak sesuai konteks itu gimana? Ada juga yang bilang katanya enggak. Soalnya di rumah aja udah digebugin. Masa di sekolah digebugin lagi sama guru? Mohon maaf itu mah anjing parah banget. Ada lagi yang bilang boleh. Orang goblok emang harus dikerasin Bang Cok. Kalau gua rasa sih orang bodoh kan permasalahannya di daya tangkap dia sebagai manusia. Berarti kalau masalahnya di daya tangkap dia, yang harus diadres adalah permasalahan daya tangkapnya. Itu yang harus diadres dengan cara pendidikan. Kalau daya tangkapnya kurang, terus kita menganggap supaya dia jadi pinter, dia harus kita pukul, masalahnya apa, solusinya apa? Kagak boleh, asalkan guru agama yang di Aceh, bangsat. Boleh, yang penting jangan pakai jurus MMA. Oh, banyak yang setuju ya. Guru boleh mukul murid. Menarik. Boleh, tapi kalau dipukul balik jangan meninggal. Waduh. Di sekolah internasional yang ada Emon. Kenapa? Boleh, lebih boleh kalau ada masalah guru sama muridnya
Tergantung niat gurunya apa. Gue mau tanya deh, menurut kalian guru boleh nggak mukul murid? Ya, kalau menurut kalian guru boleh nggak mukul murid? Murid. Ada lagi nih, apa nih, apa nih? Malahan kalau orang goblok tambah ditempeleng yang ada gangguan mental. Bener juga ya, misalnya dia goblok nih. Emang emang dia daya tangkapnya kurang. Habis itu bodoh kamu, dipukul, jeder. Ya ampun. Yang tadinya mungkin dia cuman bodoh karena keseringan dipukul, dia bodoh dan geger otak. Karena gini, kalau menurut gue gini, gue percaya kekerasan itu bukan solusi dari sebuah masalah. Kalau kita punya masalah, ya solusinya adalah ya masalah tersebut gitu. Dan kekerasan bukan solusi dari semua masalah menurut gue. Ini ada Keisha Alvaro. Boleh bang, asal gurunya nggak lagi kena cacar. Mohon maaf, nggak gini. Maksud, sorry, sorry. Coba gue. Guru, karena nggak kena cacar. Oh, supaya nggak ketularan. Oke, 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 oke. Kalau menurut gue gini. Guru memukul murid, gini. Kalau cuman sekali pukul ya, kayak sekali ditampar begini, mungkin itu maksudnya untuk mendidik. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi kalau ditampar sekali, tampar dua kali, ditoyor, itu mah udah dendam pribadi menurut gue. Kalau masalah akademis nggak boleh, tapi kalau masalah attitude boleh. Oke, attitude yang seperti apa? Menurut kalian, kelakuan seperti apa yang pantas dipukul? Ngerti nggak maksud gue? Kita bahas dulu nih menurut gue. Ini menarik nih, apakah guru diperbolehkan untuk memukul murid? Karena setahu setahu gua, tugas guru adalah mendidik. Nah, konsep mendidik nih gimana nih? Boleh bang, asalkan gurunya nggak punya tangan, bang. Sat. Kenapa? Gua rasa sih guru boleh mukul murid ya kalau dia guru guru bela diri sih menurut gua. Kalau dia guru bela diri sih boleh. Kalau buat gua sih apakah guru boleh memukul murid? Menurut gua sih yang harus dipastikan adalah gini, kalau lu kan tujuan guru kan mendidik murid. Jadi yang harus dia pastikan adalah apakah punishmentnya atau pukulannya kepada murid ini efeknya mendidik atau efeknya hanya akan membuat dendam. Itu dua hal yang berbeda. Oke? Gua kasih tahu. Pada saat guru memukul murid, yang harus guru pahami adalah pukulannya ini akan memberikan efek muridnya jadi lebih baik atau muridnya dendam sama gurunya. Itu jadi dua hal yang berbeda. Karena kalau yang ada muridnya cuma jadi dendam dan benci, berarti tujuannya untuk mendidik tidak tercapai. Gitu loh. Misalnya contoh, attitude-nya dia songong kan. Dia masuk apa segala macam. Terus dipukul, cetas. Nah, apakah dengan memukul murid murid ini jadi tidak songong lagi? Itu kan juga harus ada penjelasan lebih lanjut gitu. Menurut gua kayaknya menghukum tidak harus memukul. Menghukum itu adalah konsep konsep struktur yang ada hasilnya harusnya. Kalau memukul, gua rasa kecenderungannya cuma bikin orang dendam sih. Kalau buat gua ya. Dipukul pakai buku rumus Pitagoras. Bangsat lebih diganti aja bang, nggak usah mukul, diganti gas air mata. Mohon maaf, kenapa jokes anda agak brutal Kesha Alvaro bangsat. Boleh asal jangan dibanting. Kalau murid nggak sengaja, nggak gini gini gini. Ini bukan gue yang komen, ini bangsat nih dari Urma ini XX. Kalau murid nggak sengaja meniduri guru, fine fine aja sih. Kalau misal guru yang bersangkutan memukul murid tersebut, gini, yang namanya meniduri itu tidak ada yang tidak sengaja, karena prosesnya panjang. Harus ketemu dulu, harus buka baju dulu. Tidak ada yang tidak sengaja. Gak ada orang yang konteksnya ditiduri. Hah? Sorry, sorry, gue gak sengaja. Gak mungkin. Karena prosesnya panjang. Gak sengaja itu adalah nyenggol. Nyenggol gak sengaja. Karena kan tek, gitu itu gak sengaja. Bangsat. Ini ada apa lagi nih? Ada pertanyaan-pertanyaan nih. Bang, kok lo agak kurusan?
karena saya beberapa hari ini kardio. Biasa semangat-semangat awal tahun,